Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhaliza Evangelia, NIM 2020-22012. Di sini saya akan menjelaskan tentang RT RW Manokwari. Jika teman-teman penasaran dengan apa sih isi dari RT RW Manokwari, tentang apa sih pembahasannya, mari teman-teman nyimak video ini sampai selesai. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatar belakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan jaringan komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, misalnya wilayah Manokwari, baik secara fisik maupun non-fisik. Sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya, perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang, di mana berbagai kegiatan manusia dilaksanakan. Nah, misalkan dari paparan di atas, ada beberapa faktor-faktor yang memicu untuk terjadinya perubahan bentuk keruangan. Misalnya ada faktor penduduk, ada kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, itu jika ada itu sangat membantu kemajuan di suatu wilayah. Akan tetapi misalnya faktor-faktor tersebut tidak dikelola dan tidak ditata rapi oleh um, pemerintah, ya akan sia-sia juga gitu. Bakalan tidak tidak membantu, tetapi bakal mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah begitu. Mungkin dia punya kualitasnya jadi rendah, kayak ya seperti itu. Profil wilayah Kabupaten Manokwari. Kabupaten Manokwari menjelaskan mengenai gambaran umum kabupaten yang dilengkapi dengan peta orientasi dan pembagian wilayah kabupaten, kependudukan dan sumber daya manusia, potensi bencana alam, potensi sumber daya, dan potensi ekonomi wilayah. Nah, kita ketahui di Manokwari juga tuh ada beberapa potensi itu. Setelah itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002, Kabupaten Manokwari dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, dan Teluk Mendama. Setelah dimekarkan, Kabupaten Manokwari memiliki luas 14.580 km persegi dan terdiri dari 11 distrik. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2004, berdasarkan Perda Kabupaten Manokwari Nomor 4 Tahun 2004, terjadi pemekaran di wilayah Kabupaten Manokwari, yaitu pemekaran jumlah distrik dari 11 yang awalnya hanya 11 distrik menjadi 29 distrik hingga saat ini. Secara administratif, wilayah Kabupaten Manokwari terdiri dari 29 distrik, 9 kelurahan, dan 421 kampung. Kabupaten Manokwari dari 29 wilayah distrik yang memiliki kontur lahan yang sangat beragam. Ada pegunungan, danau, pantai, dan daratan rendah lainnya. Terdapat 13 wilayah distrik di wilayah Kabupaten Manokwari, di antaranya mempunyai wilayah yang berbatasan dengan laut. Sedangkan 16 lainnya merupakan wilayah yang terletak di daerah dataran atau pegunungan dan tidak berbatasan dengan laut. 13 distrik yang berbatasan dengan laut adalah Ransiki, Momiwaren, Tahota, Orensbari, Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Utara, Manokwari Selatan, Tanah Rubuh, Amberbakem, Mubrani, Masni, dan Sidai. Sedangkan 16 wilayah yang tidak berbatasan dengan laut adalah
Nenei, Sururei, di Duhu, Dataran Isim, Anggi, Taige, Anggi Gida, Membei, Warmare, Pravi, Menyembau, Hin, Catubou, Testega, Kebar, Dasnopi. Batas-batas wilayah yang menjadi bagian dari penyusun RT RW itu diantaranya ada di sebelah utara ada Samudra Pasifik, di sebelah timur ada Teluk Cendrawasih, sebelah selatan ada Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Sorong Selatan, dan sebelah barat ada Kabupaten Sorong. Berikut merupakan peta berikut merupakan lokasi Kabupaten Manokwari. Dapat dilihat pada peta tersebut. Secara geografis, Kabupaten Manokwari terletak di antara 0 derajat 15 sampai 3 derajat 25 lintang selatan dan 132 derajat 35 sampai 134 derajat 45 bujur timur. Adapun luas wilayah tiap-tiap distrik di Kabupaten Manokwari beserta rasionya terhadap luas keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1:1 sebagai berikut. Dapat kita lihat luas wilayah. Ini merupakan luas wilayah pada Kabupaten Manokwari dalam angka tahun 2008. Dapat dilihat ada distrik, luas, dan persentase. Kalau dilihat dari luas, yang paling luas di sini merupakan distrik Ransiki. Tetapi kalau dilihat dari persentase yang paling tinggi merupakan Senopi. Salah. Dilihat dari luas, di sini distrik yang paling luas merupakan Ransiki, karena di sini Ransiki 1.180,20 km persegi dengan persentase 8,17%. Tapi jika dilihat dari presentasinya, maka lebih banyak presentasinya yaitu Tanah Rubuh dengan luas 1.620,60 km persegi dengan persentase 11,22. Kependudukan dan sumber daya manusia. Perkembangan pertumbuhan Kabupaten Manokwari yang cukup pusat sangat dipengaruhi oleh semakin strateginya posisi Kabupaten Manokwari, baik secara politis maupun ekonomi. Kabupaten Manokwari memiliki luas wilayah darat 14.448,50 km persegi dan wilayah laut seluas 20.590,73 km persegi. Pada tahun 2007, jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari tercatat 175.884 jiwa dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 183.990 jiwa. Ditinjau dari kepadatan penduduk, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Manokwari pada tahun 2008 adalah hanya 13 jiwa atau 13 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk Kabupaten Manokwari hingga tahun 2008 masih minim jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Jadi jumlah penduduk dengan wilayah yang ada di Manokwari itu lebih luas wilayahnya daripada jumlah penduduknya. Kepadatan penduduk yang kecil dapat menjadi potensi permasalahan dalam pengembangan dan pemerataan kegiatan perekonomian di suatu kabupaten. Tabel berikut merupakan jumlah penduduk Kabupaten Manokwari tahun 2008, sumbernya dari Badan Pusat Statistik 2008. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Manokwari lebih terkonsentrasi pada daerah kota, yaitu Distrik Manokwari Barat sebesar 32,98% dan diikuti oleh Distrik Manokwari Selatan 7,31%.
Berikut merupakan tabel 1.3, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk per distrik Kabupaten Manokwari dari tahun 2004 hingga 2008. Sumber tabel tersebut yaitu dari BPS Kabupaten Manokwari tahun 2008. Perkembangan penduduk pada Kabupaten Manokwari selama tahun-tahun terakhir mengalami perubahan dan perkembangan, mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Yaitu secara berurutan berjumlah 150.110 jiwa, 157.280 jiwa, 166.322 jiwa, 175.884 jiwa, 183.990 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk pada tiap-tiap distrik dapat dilihat pada tabel sebelah. Potensi bencana alam. Bencana adalah suatu kejadian mengganggu kegiatan sehari-hari dan sering menimbulkan kerusakan. Bencana ditimbulkan oleh suatu proses alami atau diakibatkan dari perbuatan manusia yang dapat digolongkan suatu bencana adalah gerakan tanah, banjir, gempa, tsunami, badai gunung, meletus, kerusakan pantai, kebakaran, dan lain-lain. Gambar di atas merupakan kawasan bencana, kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Manokwari. Sebenarnya masih ada tempat-tempat yang lain, tapi hanya 2 tempat yang dapat kita masukkan ke dalam PPT. Berikut beberapa potensi bencana alam yang terdapat di Kabupaten Manokwari. Kawasan rawan gempa bumi yang meliputi hampir seluruh wilayah kabupaten, khususnya dengan keberadaan sesar Sorong. Kawasan rawan tsunami yang meliputi wilayah pesisir bagian timur dan selatan, yaitu pada kawasan yang terletak atau berdekatan dengan pantai seperti Pantai Burasi, Angrem, Indoki, Panindi, Arkuki, Wirsi, Imbrairiri, Wiryosi, dan Wosi. Potensi sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Manokwari itu sangat banyak. Di antaranya ada potensi hutan lindung dan hutan produksi yang masih sangat luas. Potensi tambang dan mineral, terutama untuk bahan galian golongan A. Berikut jenis potensi tambang tersebut, yaitu yang pertama ada jenis batu bara yang terdapat di kawasan Disihu atau distrik dataran Ising. Yang kedua ada timah dan emas di Amberbakem. Itu di Amberbakem itu terletak ada di Sungai Waiture dan Warsanyomi. Anggi, kalau di Anggi itu ada di Kampung Bomas, Cutera, dan Danau Anggi Giji. Itu tempat-tempat yang ada timah dan emas. Yang ketiga ada tembaga dan seng. Itu terletak di distrik Amberbakem dan distrik Anggi. Timah hitam di distrik Amberbakem dan distrik Masni. Uranium di distrik Anggi. Dari beberapa distrik yang disampaikan, mungkin distrik yang paling banyak potensinya tuh mungkin Amberbakem. Di Amberbakem ada emas dan timah, terus ada juga tembaga dan seng juga ada di Amberbakem, terus timah hitam juga ada di Amberbakem. Mungkin tuh ini termasuk potensi sumber daya alam yang belum tentu dimiliki sama distrik-distrik lain gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari awal saya menyampaikan materi sampai akhir banyak kata-kata yang ambigu atau banyak kata-kata yang tidak dapat dipahami. Saya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata dan kekurangan itu adalah milik saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.